keterampilan menyimak, membaca, dan menulis. Semuanya diekspresikan melalui bahasa lisan. Proses inilah Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara di sekolah dasar itu seperti apa, dan memang ketika saya membahas mengenai keterampilan berbicara ini saya bahas berkali-kali tentunya karena penting sekali di sekolah dasar kedudukan dari keterampilan berbicara ini. Pada pertemuan kali ini saya masih menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet tahun 2013 tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar. Yang tentunya buku ini sangat bermanfaat untuk referensi Anda yang sedang mempelajari mengenai keterampilan berbahasa di sekolah dasar. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang bersifat produktif. Di sini tentunya keterampilan yang lain dari keterampilan menyimak, membaca, menulis, ketika semuanya sudah dipelajari, saat seseorang ingin menyampaikan gagasannya secara lisan, dia menggunakan keterampilan berbicara. Anak tentunya di sekolah dasar ini berlatih terus-menerus untuk menyampaikan gagasan yang ada di dalam pemikirannya. Bagaimana anak ini berproses, tentunya menggunakan keterampilan berbicara. Oleh karenanya memang benar bahwa keterampilan berbicara mutlak dan harus diajarkan kepada siswa agar perkembangan dari bahasa lisan ini semakin baik. Di bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013, di sini dijelaskan bahwa berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Berbicara adalah kegiatan mengekspresikan gagasan, perasaan, dan kehendak pembicara yang perlu diungkapkan kepada orang lain dalam bentuk ujaran. Jadi ketika kita sudah masuk ke keterampilan berbicara, di sini berbicara adalah kegiatan mengekspresikan gagasan. Ekspresi ini tentunya, gagasan ini tentunya, pikiran ini tentunya dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh orang tersebut ketika menyampaikan gagasan pikiran yang sudah dilaluinya dari keterampilan menyimak, membaca, dan menulis. Semuanya diekspresikan melalui bahasa lisan. Proses inilah yang tentunya dapat dilihat secara langsung kemampuan seseorang, pemahaman seseorang, bagaimana dia memahami materi, bagaimana dia menghormati orang lain, bagaimana dia menyampaikan bahasa dengan santun, sopan, sesuai dengan keadaan saat itu seperti apa. Inilah yang perlu dipupuk terus-menerus, siswanya aktif, siswanya memiliki keterampilan berbicara yang baik. Ini harapannya ketika di sekolah dasar semuanya itu dilakukan terus-menerus, berproses. Berbicara seperti tadi yang dikatakan di dalam bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013 bahwa kegiatan mengekspresikan gagasan, perasaan, dan kehendak pembicara yang perlu diungkapkan kepada orang lain dalam bentuk ujaran, dalam bentuk tuturan. Karenanya dalam peristiwa berbicara, pembicara merupakan faktor yang utama dalam menciptakan kegiatan yang komunikatif. Ketika anak tersebut maju ke depan kelas, dia menyampaikan gagasannya, menyampaikan pemikirannya, menyampaikan jawabannya, semuanya terpusat kepada dia. Inilah faktor kepercayaan diri, kebiasaan menyampaikan pendapat dengan berani, kemudian menghormati orang lain ketika menyampaikan pendapat. Ini tentunya menjadi salah satu yang bisa diukur dari kemampuan siswa tersebut menyampaikan gagasannya, pemikirannya. Menurut tujuannya, ini di bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013 bahwa peristiwa berbicara dilaksanakan dalam usaha untuk
menciptakan suasana yang komunikatif. Di dalam berbicara, pesan pembicara hendaknya dapat diterima oleh penyimak sebagai pesan sesuai yang diharapkan pembicara. Tingkat kekomunikatifan pembicaraan ditentukan oleh pembicara dan penyimak. Nah, ketika saya menyampaikan seperti ini di dalam video, Anda memahaminya. Jika ini tersampaikan dengan baik, maka ada komunikasi antara pembicara dengan penyimak. Namun ketika sesuatu ini tidak bisa tersampaikan, nah ini perlu ada pemahaman lagi, perlu ada komentar-komentar yang ada di materi saya ini. Ini bagaimana prosesnya? Karena ketika sudah menjadi pembicara, maka dia akan menciptakan suasana yang komunikatif. Di sana ada responnya, tentunya ada tanggapannya terhadap materi yang disampaikannya saat itu seperti apa. Itu penjelasan dari saya mengenai pentingnya memang dari keterampilan berbicara di sekolah dasar ini, agar nantinya siswa itu dapat berproses dari kepercayaan dirinya yang awalnya ketika sudah baik akan ditingkatkan lagi. Namun ketika belum, dia akan berproses terus-menerus berlatih bagaimana menyampaikan gagasan, ide, kemudian keinginannya itu seperti apa, jawabannya seperti apa, responnya seperti apa. Ini menyesuaikan dengan keadaannya saat itu seperti apa juga. Proses-proses seperti ini tentunya akan dilalui oleh siswa. Bimbingan yang terus-menerus nantinya tetap diperlukan di dalam proses pembelajaran. Itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan Anda memperoleh pencerahan di dalam memahami mengenai keterampilan berbicara di sekolah dasar. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.